Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Soro Minang TV sadonyo, alhamdulillah hariko kita bersuah balik dengan pemirsa dalam sebuah program rutin kita, yaitu podcast bersama tokoh. Dalam kesempatan hari itu tentu seperti flyer yang telah kami sampaikan kepada pemirsa sadonyo, bahwasanya kita sudah menghadirkan beberapa tokoh yang pada saat ini juga akan kita coba menggali segala sesuatu yang berhubungan dengan tokoh tersebut, terutama berhubungan dengan persoalan politik yang insya Allah akan menjadi hal yang sangat penting di tahun 2024 besok. Oke pemirsa Soro Minang TV, sebelum kita berbincang-bincang dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh yang sudah hadir di studio kita, tentu seperti biasa kami all kru Soro Minang TV tidak pernah bosan berdoa kepada Yang Kuasa supaya seluruh pemirsa Soro Minang TV, all kru Soro Minang TV, dan semua tamu undangan yang ada di studio itu selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya pemirsa Soro Minang TV, kami tidak pernah bosan menghimbau kepada seluruh pemirsa Soro Minang TV untuk men-share, me-like, dan men-subscribe, mengkomen sebanyak-banyaknya seluruh program-program kami, termasuk program podcast khusus kita bersama tokoh kali ini, yaitu di fanpage-nya Soro Minang TV dan channel YouTube-nya Soro Minang TV. Tentu seperti apa yang kita ketahui bersama, bahwasanya keberadaan pemirsa Soro Minang TV itulah yang membuat kami bisa selalu hadir menjumpai pemirsa dengan berbagai macam program yang telah kami sajikan dari setiap Senin sampai hari Ahad setiap pekan yang kita tampilkan kepada pemirsa. Oke pemirsa Soro Minang TV, tentu pemirsa penasaran apa kira-kira yang akan kita coba menggali terhadap tamu-tamu yang sudah hadir di studio. Maka jangan lupa ikuti tarikh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, Pak Kameramen? Oke. Siapa kok sapuan tua lalu nah. Tua dulu. Oke. Pemirsa Soro Minang TV, jujur studio dikeroyok oleh 3 orang tokoh P3 yang ada di Kota Batam. Nanti satu persatu kita coba menanya sampai akhirnya mengarah kepada satu tujuan, yaitu bagaimana P3 untuk Dapil Batu Haji akan memunculkan 1-2 orang anggota legislatif hendaknya. Kami itu Pak Eki? Ya, betul. Assalamualaikum Pak Eki. Waalaikumsalam Pak Sapril. Mbak kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kabar baik Pak. Alhamdulillah ya. Kabar baik. Sebelum kita berbincang-bincang tentang berbagai hal dalam kondisi santai, indah ada salahnya Pak Eki menyapu pemirsa Soro Minang TV dan sekaligus sangene memberikan profil singkat Pak Eki kepada pemirsa Soro Minang TV. Silakan Pak Eki. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya membuat kita bisa hadir di studio Soro Minang TV pada malam hari ini. Alhamdulillah. Sorry Pak, kadang-kadang diambut tabawat daripada Soro Minang, bahasanya batuka aja bahasa Minang. Padahal campur-campur harus bahasa Indonesia. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi ya kita mungkin agak santai. Betul. Mungkin pada pertama kali Abo saya ketek memperkenalkan diri. Saya Eki Kurniawan Eskom. Kalau ini di keseharian atau apa nih? Ya sedikit lah. Kalau dulu ya Bang Eki lah, udah Eki. Ya.
Ya, alhamdulillah dulu di 2024 kita sempat meraih kursi di DPRD Kota 2014 sampai 2019 ya. Oke. Jadi pada kesempatan itu ya, mulailah kita dikenal orang. Betul. Kalau nggak 100% minimum orang Batu Haji sedikit lebih mengenal saya. Ya. Kalau dulu Pak, dapil kita itu agak banyak. Batu Haji Sekupang Belakang Padang. Oke, kalau sekarang hanya Batu Haji ya? Batu Haji. Oke. Di saat pemilu kemarin juga dapilnya Batu Haji. Keseharian sekarang kita wira swasta. Sejak berhenti jadi anggota legislatif, kita menapaki hidup baru, belajar hidup baru, berusaha Pak jadi setrika Pak. Nah, yang penting ya kita lalui licin semua. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dan ya badan sehat, umur masih diberi kesempatan untuk berjuang. Akhirnya pada malam hari ini kami sampai di studio Suara Minang TV. Memang dulu pernah sekali mampir ketemu Pak Sapril. Ya. Habis itu enggak ada dah. Habis itu enggak ada. Tak belum pernah mencoba teh talu SF Cafe lah dah. Kebetulan aku minum teh talu pun tidak lama. Oh. Nah, kalau ini kopi. Tadi aku minta kopi apa namanya? Pahit. Kopi pahit. Ya. Kopi jahe. Kopi jahe namanya. Aku minum kopi tak pakai gula Pak. Iya. Dialah pahit. Ya. Sepahit perjuangan kami dulunya. Tapi sehat. Iya, betul. Baik dulu sehat ya. Jadi itu kalau sekarang kita bekerja sebagai wira swasta, kita juga karyawan dia, salah satu pemegang juga ya. Nah, alhamdulillah ya bisa hidup lah. Nah, itu profil singkatnya. Oke. Nah, itu Pak. Terima kasih Pak Eki. Sekali Atau Abu pakai baju partai ruko Pak. Pakai P3 Pak. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini saya ini masih menjabat sebagai sekretaris DPC P3 Kota Batam. Partai Persatuan Pembangunan Kota Batam. Kota Batam. Berarti Tapi masih DPC Pak, cabang untuk di kabupaten itu masih DPC. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Sapril. Ya, itu Pak Eki. perkenalan singkat. Tinggal di Batu Haji di Gerta 1 Blok C nomor 1. Berapa orang? Rumah 1 Pak. Satu. Kita tetap suka yang nomor 1. Itu. Oke, terima kasih Pak Eki. Awak yakin dan percaya sebagian besar pemirsa Suara Minang TV mungkin mengenal beliau Bapak Eki Kurniawan, mantan anggota DPRD Kota Batam dari fraksi P3 periode 2014-2019. Alhamdulillah sampai hari itu lai bunci parit belai. Artinya hidup senang. Enak. Persoalan posisi itu hanya adalah salah satu dari warna kehidupan. Enak. Betul. Oke. Di tengah-tengah pemirsa Suara Minang TV, seorang anak muda yang cukup punya talent dan punya kreativitas yang luar biasa, terutama di dalam memperjuangkan UMKM yang ada di Kota Batam khususnya dan Provinsi Kepri secara umum. Assalamualaikum Pak Jab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jab sengenek menyapa pemirsa Suara Minang TV. Pertama terima kasih mengucapkan kepada Pak Sapril Ya. yang telah mengundang kami untuk datang ke Suara Minang TV. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliau juga lah kita bisa bersilaturahmi pada acara podcast malam ini. Kemudian tak lupa selawat bering salam kita kirimkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum memperkenalkan diri Pak, izinkan salam dulu Pak. Salam hormat kepada orang tua ambo, mama ambo mungkin kolej menengah. Mudah-mudahan beliau menangah. Amin. Doakan yang terbaik untuk anak, ama. Mudah-mudahan kami sukses. Amin. Kami bisa membantu keluarga, masyarakat di sekitarnya. Kemudian salam untuk pemirsa Minang TV, khususnya wilayah Kepri, Batam, dan lebih khusus Batu Haji dan sekitarnya. Perkenalkan, nama ambo Jafrizal Sofiandi. Kebetulan kini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Kepulauan Riau. Tunggu dulu. Cocok.
Dia jahe rasa. Tapi kopinya kurang kental, Pak. Kalau urusan kopi aku agak tinggi dosa. Iya. Silakan tanya. Kau bisa dek kopi lama kau harus coba. Iya. Penasaran tadi kan? Ya. Tapi aku boleh coba lupa. Coba nak ada. Lama kecil. Iya. Dia sebenarnya justru dia. Ayo lama Pak. Jahit rasa. Kalau ada permisal nak mencari kopi jangan lupa kami nang TV. Iya, SMKP ya. SMKP kopi jahit. Ya. Boleh. Oke lanjut Pak. Ya, silakan. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Kepulauan Riau. Alhamdulillah dengan program-program kita kini lah ada beberapa pedagang binaan kita yang ya cukup lah untuk mencari nafkah untuk hidupnya di bawah binaan kita. Kemudian ada beberapa program dari kita jalankan seperti halal gratis untuk UKM. Itu kita kerjasama. Dan kebetulan di partai itu Pak Eki Kurniawan salah satu guru senior dan juga abang. Beliau lah orang salah satu mungkin bisa lo mulai selingkuh gitu tentang kami. Iya. Terima kasih. Iya. Dan guru pokok dari awal kita masuk ke partai mungkin beliau yang membawa kita. Dan apapun ceritanya di P3 darah kita hijau dan sama-sama berjuang menuju beliau dulu. Dak biru ya. Dak biru. Darah biru ya. Darah bangsa. Dak hijau, Pak. Hijau ya. Nanti juga tuh ganti awak. Iya. Iya. Ikut ke semua. Kebetulan di partai kita juga pengurus DPC, wakil sekretaris di bidang program. Mungkin itu perkenalan. Oke. Lanjut ya. Di periode. Dua periode ya. Oke. Ya. Silakan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Tafril selaku bos. Pertama sekali malah mengucapkan puji dan syukur kepada Allah serta selawat berikan salam selalu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Insyaallah. Mungkin yang ala berlalu ada Pak Eki, ada Bang Jeb. Beliau betul yang disampaikan Pak April, dua orang tokoh muda Minang Kota Batam. Nah, kalau awak pribadi kalau sampai ke tahap tokoh gitu. Sama. Berarti gue tadi umumnya beda. Nah, Pak Hos izin menyeletuk. Ya. Sebetulnya kami takut disebut tokoh, Pak. Karena tokoh itu satu coba. Nah, persoalannya lah memang nama programnya podcast bersama tokoh. Itu boleh lah ya kan. Tidak podcast bersama tukang juai ya. Kalaupun yang duduk tukang juai, tukang cindu, ngomongnya kan, tetap kita sebut mereka adalah tokoh. Kan gitu. Oke, melanjut. Kebetulan Ambo pribadi hari-hari bekerja di salah satu perusahaan swasta di Batam. Asli orang Andale. Iya. Ayah orang lebih menturun. Berarti lengkap ya. Lengkap anggota. Masuk di Batam 2010 baru. Berkomunikasi dengan Bang Jaf Rizal atau akrab Ambo Sapo Bang Jaf itu mulai dari 2011. Masya Allah, cukup sampai saat ini hubungan masih luar biasa terjalin Sama waduh pada dia. Dan secara pribadi awak memang betul-betul mengikuti perjalanan seorang Jaf Rizal Sopianti sampai detik ini. Kalau lah duduk jangan lupa kan betul. Kalau lah duduk boleh lupa. Boleh lupa ya. Itu garansinya. Jawab ya. Iya. Tapi kalau yang lain lupa, awak yang garansi. Garansi. Kalau jawab pribadi boleh. Iya. Karena salah satu kebanggaan soalnya di awak pribadi Pak adalah orang-orang terdekat awak bisa berhasil. Insyaallah. Itu saja. Oke. Kebetulan awak dari 2003 balik sampai 2008 balik dipercaya menjadi ketua komunitas anak rantau Minang Kota Batam. Ketua umum dari 2003 balik sampai 2008 balik. Dan sejauh perjalanan dari 2003 balik sampai 2008 balik, abang-abang yang di Sabala, Bang Eki Kurniawan dan juga Bang Jaf Rizal selalu support Ambo di kegiatan sosial.
apapun jenisnya, asalkan sosial, kamu bawa telepon aja. Siap. Alhamdulillah beliau bantu. Makanya sampai saat ini komunikasi silaturahim tetap Masih terjaga. Alhamdulillah. itu saja. Pak Dian, Dinda, adik, Mbak A ya? Adia. Adik ya? Jadi kalau Pak boleh kalau beliau mau motong, Ah. Bang Eki itu kenal sama Wak, beliau telah jadi anggota dewan. Oh. Bukan sebelum jadi Iya. dan bukan orang yang berjuang ke beliau. Wah. Aja jujur. Iya. Tapi karena beliau mengajarkan berkawan itu badut tanah itu pakai hati. Iya. Dan Raja langsung kebetulan beliau juga ada di samping. Ya. Beliau yang mengajarkan kalau berkawan itu pakai hati, bukan pakai fikti, bukan mencari ambang anggota dewan Ya. dan itu orang sosial. Iya. Dengan beliau mendidik seperti itu, ya kita bisa buktikan sampai sekarang walaupun beliau tidak menjadi anggota dewan dan hubungan kalau ini menelpon masih siap perintah aja baru. Karena udah pakai hati tadi. Iya. Saya coba. Alhamdulillah pemirsa Suara Minang TV, 3 orang narasumber kita sudah memperkenalkan diri dan menyapa pemirsa sedonya dengan berbagai macam profesi, di antaranya tapi tetap dengan satu benang merah dihubungkan dengan pertemanan atau persahabatan atau persaudaraan yang sangat luar biasa dengan berbeda generasi. Beda generasi ya? Ya. Ada 3 generasi ini ya. Ya. Oke, Pak Eki, sebelum masuk ke Pak Jeb, Ya. informasi sudah beredar di mana-mana. Ketua APLI Provinsi Kepri Pak Japrizal Sofian Dikoto mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Mencalonkan diri menjadi anggota legislatif periode 2024 sampai 2029 Ya. dari Dapil Batu Aji Partai Ketiga. P3. Ya. Pak Eki, mau konfirmasi, Pak Eki dengan sangat luar biasa kita pantau dari redaksi Suara Minang TV memberikan sebuah himbauan khusus kepada yang dulunya mendukung Pak Eki pada saat di 2019, walaupun dalam tanda petik saat itu belum memperoleh suara yang membuat Pak Eki itu bisa duduk kembali di periode kedua, itu memohon untuk memberikan laluan dan memberikan dukungan kepada saudara Japrizal. Pertanyaannya adalah sampai sejauh mana Pak Eki benar-benar yakin saudara Japrizal akan menjadi orang yang akan the next generasian seorang Eki Kurniawan di Dapil Batu Aji itu sendiri. Jadi sudah sampai Pak. Nah, sampai itu Pak. Sudah sampai Ya. Jadi berbicara politik, Ya. ya di saat penentuan caleg, di Oke. saat mulai berbunyinya masa-masa tahun politik, Ya. masa pencalekan, saya mulai berpikir Pak. Dulu di 2019 kita berjuang. Oke. Di saat itu Jeb maju di provinsi. Oke. Alhamdulillah suara beliau 500. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dengan situasi dan kondisi Japrizal di zaman itu, Ya, alhamdulillah. masih bisa. Jadi gini Pak, ini agak Nggak panjang apa-apa, kalau nggak apa-apa, sejarah dengan silakan. Japrizal. Karena untuk memilih kan jujur kan banyak caleg tuh istilahnya. Betul. Ya. Jadi dulu ada kalau yang betul-betul memulai itu dengan nol atau malah boleh dibilang minus di zaman itu, yang saya kenal, yang saya dekati di Batu Aji itu ada 2 Pak. Kebetulan yang satu lagi belum nyalek ya, karena sibuk masih bekerja dengan kita. Ya. Ada Japrizal Sofiandi namanya satu, ini dia. Ini dia. Ya, ada satu lagi Bring Siapa? Bring Adi. Adi ya. Ya. Bring. Nah, kalau saya bahasanya kalau di luar namanya si Mandor. Nah. Jadi alhamdulillah dalam perjalanan itu ya sampai sekarang terikat lagunya siapa? Aku yang dulu bukan yang sekarang. Japrizal yang dulu Ya. bukan yang sekarang. Betul. Cuma kita ambil sisi positifnya. Ya.
Ya dulu dengan kondisi seperti ini, jadi mohon maaf saya sampaikan, dengan uang 50.000 tiap hari bisa suaranya 500. Tak siapa-siapa Japrizal itu. Ya sekarang apalagi udah 2 periode jadi ketua APLI, Kepri lagi. Masa cari suara 3.000, 4.000 pun tak bisa. Kalau suara yang ditargetkan 5.000 dapat 50%-nya 2.500, ditambah dengan caleg-caleg yang lain, tentu akan jadilah barang itu. Insyaallah. Pada prinsipnya saya tidak mendorong semua yang mendukung saya di saat 2019 itu memilih Japrizal, tidak Pak. Semua yang penting kalian masih pilih Batu Haji. Pilih P3, partainya aja coblos pun boleh. Yang pasti asal masih tinggal di Batu Haji. Asal masih tinggal di Batu Haji. Alhamdulillah kita gagal, nggak ada hutang yang nggak kita bayar Pak. Nah itu dia. Jadi seandainya kita datang, PEKI datang, silakan datang Pak, selamat datang. Dulu Pak tuh ini janji, rupanya tak ada. Alhamdulillah tidak ada. Jadi kembali lagi, kenapa mulailah kita berhitung, saya sounding satu-satu. Ada 5-6 caleg kita. Kondisi gimana. Memang ada 3 yang kita prioritaskan di sana. Ada Japrizal, ada Pak Salamunam, ada Pak Ahmad Sukri satu lagi Pak. Itu sebetulnya kalau 3 roda ini meskipun kita bemo kalau yang roda 3, tapi kalau bergerak orang sampai kita orang sampai awak tibo. Kalau semuanya diisi bahan bakarnya, diisi penumpangnya jalan lah kayak gitu kan. Masalah nomor urut kita di P3 tidak ada prioritas, cuman keikhlasan dan kerelaan, sehingga siapa yang diprioritaskan sesuai dengan tingkatan dalam kepengurusan. Karena Japrizal berada langsung di DPC wakil sekretaris 1, berarti dia berhak tanpa mahar, tanpa yang lain-lain. Insya Allah pun kalau sukses dalam perjuangannya, tentu Japrizal ini juga akan nyaman dia bekerja sehingga bisa lebih. Tingkat optimisnya kalau minimum 3 yang tadi bekerja, saya sangat optimis Batu Haji itu kita masih dapat kursi. Kembali kepada masa jaya 2014. Bukan masa jaya, masa bisa kita menjabat. Menjabat itu juga bukan masa jaya Pak. Adalah masa pengabdian. Kalau jaya ini masih tetap sampai sekarang ya. Jaya merek toko Pak. Kalau kita masa menjabat anggota DPRD, jabatan publik itu masa pengabdian. Ya alhamdulillah dulu kita bisa semua kita kasihkan apa yang butuh salah satunya Aldian Sandur ini yang merasakan kegiatan sosial. Saya dulu juga bukan siapa-siapa, karyawan swasta. Dalam pagi-pagi pulang sore, malam istilahnya mulailah bersosialisasi kan gitu kan. Akhirnya setelah dapat silakan nikmati. Semua yang pengen pakailah fasilitas yang kita miliki. Sayang Wak tinggal di Tiban ya. Jadi nak kenal Wak waktu jadi anggota dewan ya. Itu pula satunya Pak. Jadi tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Dan itu saya buktikan. Jadi Batu Haji itu ada satu tempat yang bisa kita menentukan pilihan itu A atau B. Alhamdulillah sampai hari ini masih COVID. Kita buktikan di saat pemilu legislatif. Waktu saya ikuti pemilu, saya bilang ikut saya, siapa hari-hari kita bersosialisasi, bercengkrama. Alhasil tak pakai peluru, tapi tetap TPS-nya kita punya Pak, akan tetap. Rupanya PEKI gagal. Kita sounding pilkada, untuk lobby tim sukses para kepala daerah itu datang ke sana. Mereka bilang kita tunggu PEKI Pak. Alhamdulillah. Kalau PEKI bilang begini kita ikut. Kali terakhir bawa dia ke sini di saat kita acara. Terakhir mereka beracara, saya diundang, saya datang, saya bilang. Alhasil memang terbukti. Mohon maaf kita bilang di saat pemilu
pilkada. Pilkada. Itu di dapil itulah Batu Haji salah satunya gubernur dan wakil gubernur yang pejabat sekarang itu yang menang. Ya. Dapil siapa? Bukan karena A, B, C, D, ya karena kita yang bilangin pilih ini. Alhamdulillah sampai hari ini juga itulah yang saya berikan kepada Japrizal. Jep, ini urus, silakan datangin. Saya udah ngomong, udah kita bilangin bahwa ini bisa digarap. Silakan nanti silaturahmi itu low cost lah. Ya. Beli kopi bareng-bareng, ngobrol, ya sampaikan apa yang kita jual. Nah, makanya saya optimis ya kalau ini kerja bareng, kerja sama-sama, kerja keras, kerja cerdas, terakhir kerja ikhlas, Pak. Ikhlas ya. Memang kita untuk perang terbuka nggak kuat, Pak. Lawan incumbent, lawan ini, lawan itu kita nggak kuat. Ya. Tapi kita ambil ilmunya Jenderal Sudirman, kita perang gerilya. Iya. Oke, itu Japrizal, insya Allah dapat. Oke, amin. Oke, kita masuk ke sijab. Agak panjang loh. Iya, enggak ada. Tentu. Sekali dulu, Pak. Ya, minum lalu, walaupun enggak pakai. Yang penting habis kopi itu, kan? Ya, Jab. Kami tahu seorang Japrizal itu sebenarnya dari awal sudah menjadi seorang politikus. Aktif di salah satu partai yang kita sebut dengan P3 tadi dari 5 tahun yang lalu. Kan begitu. Artinya pada saat Japrizal maju sekarang itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Seperti beberapa tokoh yang lain yang memang mencalekkan diri memang dalam periode yang ini aja dia masuk ke dalam dunia politik. Selama ini seorang Japrizal itu aktif di dalam dunia UMKM. Itu yang disebut dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima, dan itu levelnya adalah Provinsi Kepri. Slogan adalah mencoba membawa UMKM naik kelas lah dalam tanda petik. Kira-kira bentuk perjuangan apa yang bisa Japrizal lakukan pada saat atau paling tidak minimal menjanjikan sesuatu kepada teman-teman yang selama ini satu perjuangan dengan Japrizal untuk mencalonkan diri di legislatif, apa yang bisa dan kira-kira visi apa yang mau dibawa tentang UMKM itu di legislatif itu gitu. Jadi begini, Pak, sesuai dengan slogan kita mendorong UMKM untuk membangkitkan ekonomi masyarakat. Oke. Tentunya di situ kita punya program untuk mencapai visi tersebut atau mendorong UMKM tersebut. Pertama di APRI sendiri kita mungkin sudah menjalani bagaimana kita berupaya membawa pedagang kaki lima salah satunya mendapatkan tempat yang layak. Kita carikan tempat mereka untuk berjualan yang nyaman, yang tidak bisa diganggu sama pemerintah kota atau yang lain. Nggak dikajak-kajak lah. Kalau nggak diburu-buru satpol ya. Kemudian kita berupaya bagaimana juga mencarikan modal untuk para pedagang. Kita tahu kadang-kadang di lapangan ini ada namanya rentenir, Pak. Kita kasihan juga kepada kita bagaimana kita berupaya. Kita mencoba untuk bekerja sama dengan bank-bank. APRI sendiri bekerja sama dengan contohnya Pegadaian, BSI. Kita mendorong bagaimana supaya pedagang kita itu dipermudah untuk melakukan pinjaman. Kemudian ada juga program baru kita itu sertifikat halal gratis sama NIB. Jadi mungkin di 2024 nanti semua pedagang itu harus pakai sertifikat halal. Makanya kita mengambil dulu langkah untuk pedagang kita, bagaimana pedagang APRI ini dulu, Pak. Pedagang UMKM ini yang di bawah naungan kita bisa mendapatkan sertifikat tersebut. Kemudian ada cita-cita kita, Pak, kalau memang betul kita didoakan atau diamanahkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Batu Haji. Mungkin nanti kita akan membuat di suatu tempat atau perumahan-perumahan UMKM. Jadi setiap perumahan itu kita akan membawa ibu-ibu bisa membuat UMKM di sana, Pak. Kita manfaatkan
setiap perumahan tersebut. Jadi ibu-ibu nanti kalau memang nggak ada kerjaannya, ada Betul. tempat untuk mereka untuk Betul. jadi mereka Menghasilkan sebuah menghasilkan. produktivitas lah. Dan kita berupaya juga mencarikan solusi mereka di mana sembakonya murah atau bagaimana. Mungkin banyak program yang bisa kita dapatkan nantinya kalau seandainya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita tersebut. Terus tentu dengan berpengalaman 5 tahun pertama menjadi anggota atau pengurus Partai P3, ditambah dengan berarti udah periode kedua beliau menjadi pengurus Partai P3 ya, masuk di 5 tahun kedua. Tentu seorang Japrizal sudah semakin matang di dalam rangka menghadapi dunia politik itu sendiri. Nah, hubungannya dengan UMKM itu sendiri, apakah Pak Jap secara langsung apa kita kan di daerah Sagulung nih, base-nya di Sagulung nih, sementara di satu sisi Maju di Batu Haji. Japrizal maju di Batu Haji, dan bahkan terdengar kabar Pak Japrizal adalah Ketua Gema Minang daerah Sagulung. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Pak Jap yang tinggal di Sagulung tinggal kan? Tinggal Batu Haji. Hah? Tinggal Batu Haji. Tinggal Batu Haji ya? Sekarang di Batu Haji. Banyak rumahnya. Tinggal di Batu Haji, mengambil dapil Batu Haji, sementara di berbagai macam organisasi Ya. sudah banyak berkiprah di daerah Sagulung. Nah, ini yang saya maksudkan hubungannya dengan kematangan tingkat politik. Bagaimana Pak Jap menyikapi terhadap situasi itu gitu? Jadi begini Pak, kita menilai secara umum sebenarnya kita ketua Kepri. Ya. Kepri tentunya wilayah Kepri. Kebetulan kita tinggal di wilayah Batam. Ya. Kebanyakan kita beraktivitas di Batam. Ya. Khususnya apa yang Bapak bilang tadi, Japrizal juga seorang ketua Gema Minang di Sagulung. Ya. Tapi salam dulu Pak ke ketua umum. Oh ya, silakan. Leo, Ya. yang baru dilantik jadi Ya, kadis. betul. Salam ketua. Ya. Karena kita mengkolaborasikan tadi antara partai dan UKM. Ya. Kita berbicara partai. Di partai tentunya kita berbicara peluang. Ya. Ya, selama kita mengamati strategi apa yang kita pelajari selama ini, tentunya kita bisa memilah dan memilih. Ya. Tentunya di mana kita bisa itu Betul, punya peluang lebih punya besar. peluang lebih besar. Ya. Salah satu peluangnya tentunya kenapa kita memilih Batu Haji, ada regenerasi yang tentunya dari senior kita Pak Eki Kurniawan. Kita bisa melanjutkan perjuangan beliau. Kemudian berbicara UMKM yang kita bina sekarang, memang banyak pedagang-pedagang kita yang berjualan di Sagulung, tetapi mayoritas mereka juga tinggal di Batu Haji. Ya. Dan seorang Japrizal itu Pak bukan kayak kalau dibilang zaman dulu itu nomaden Pak. Ya. Sering berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Karena perjuangan hidup. Iya. Tapi karena berpindah-pindah itu ada hikmah positif. Ya. Sebanyak kita berpindah-pindah, sebanyak itu pula kawan kita Pak. Pergaulannya. Dulu Japrizal maju di Kepri, Ya. waktu itu tinggal di Batu Haji. Di daerah Taman Lestari. Iya. Jadi masalah pemilihan Batu Haji sama Sagulung tentunya itu sudah kita pikirkan, sudah kita timbang-timbang, jatuhlah ke Batu Haji, begitu Pak. Jelas intinya kena ada senior di situ. Estafet. Oke, pemirsa Saudara Minang TV, Ada hopping di situ. Ya, semakin agak sedikit dipertajam pertanyaan, tapi sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikut, termasuk kepada Pada Tue, silakan minum, ambo macam-macam komentar daripada pemirsa dulu ya. Siap. Oke, Sambil minum boleh Pak? sambil minum silakan tuh. Anggita Center, maju terus Saudara Minang TV. Terima kasih Bu Anggita, salam sukses. Insya Allah Selasa depan program kita ya. Donald bin Rajab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Donald, studio baru. Iya benar, kami dengan suasana baru ini. Karena studio pecatan dulu enggak? Dengan suasana baru kok. Sudah pecatan dulu Pak. Ah. Buat tamu jadi ya Pak. Amin.
Lanjut Pak Rizaldi. Assalamualaikum Pak Hos dan narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi Bang Abdul Ghani nonton. Di sana gitu Pak Ghani. Semua koto kan? Ya. Kirim-kirimlah komen untuk Pak Jak. Minimal doa, gitu. Lanjut Pak Askar Zain. Mantap project. Tambah Cik Lai Dewan Kota Batam asal Sumbar dari Dapil Batu Haji. Amin. Insyaallah. Uralfika, siapa tuh Fred? Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katib Ilham, yuk, silakan berikan komen. Oh, rupanya lain komen Pak Abdul Ghani di bawah. Abdul Ghani Koto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses. Pak, izin ambo menyapu Cik. Anta kenceleng Didi. Mas Bro, kita main lagi. Itu Mas Bro di Manindo. Ya, oke. Selamat dan sukses regenerasi Minang yang punya potensi salam untuk Japrizal Sopiandi Konto. Waalaikumsalam. Dan semua narasumber dan penonton SMTV, terima kasih banyak. Dan teristimewa kepada host Sumando Urang Koto. Tahu pula Pak Ghani ya. Pesawat Sumando Urang Koto. Oh iya lah. Sumando. Ya. Oke, semakin di hati orang Minang khususnya dan para penonton SMTV dimanapun berada. Terima kasih banyak. Rumah itu pasal bagi yang rumah lain. Oke. Hidayatunas. Sana berikan komen kok pajak orang buang itu ke mencalon kok ya. Pak Ilyas, terima kasih banyak. Silakan komen. Ada komen Pak Ilyas. Semoga jadi semua 2024 dapat kursi di parlemen. Amin. Rio Resensa, sukses selalu Pak Eki dan Bang Jeb. Amin. Terima kasih banyak. Ilyas, mainkan UMKM Pak. Jadi Pak Ilyas itu juga tahu kan? Dari salam tuh Pak Ilyas dari Pak Japrizal, Akademi Melayu Dermawan, pembina UMKM juga. Rio, Pak Aldian senior sukses. Pak Aldian Sanor sukses selalu. Sana Ambo. Terima kasih sana. Ya. Onsu sukses selalu buat ketua DPW Aplikasi. Semoga langgeng ke DPRD Kota Batam. Amin. Nofri Nov, 3 pemuda Minang yang membuat Batam menggelegar. Sukses selalu, amin. Oke. Terima kasih banyak kepada para pemirsa. Bagi yang belum komen, silakan komen. Kalau bantu share. Atau di share sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang pingin bertanya juga tentang misi, terutama kawan-kawan UMKM, silakan untuk memberikan komen dan bertanya di kolom komentar gitu. Tuh ya. Seperti apa yang Datuk sampaikan tadi, Aldian ya. Aldian sampaikan hubungan antara Datuk dengan Pak Jeb dan Pak Eki itu berdasarkan hubungan yang memang dibangun dari hati. Sampai sejauh mana kalaulah konteksnya politik, ya kadang-kadang hati gue bisa berubah, bisa menduo. Betul, bisa menduo kan begitu. Sampai sejauh mana Datuk sebagai orang dominan Kota Batam memberikan support rangka memperjuangkan bagaimana Pak Jeb itu bisa melenggang ke DPRD Kota Batam dengan membawa misi UMKM itu sendiri. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Kalau biasa pertanyaan. Oh, lo kabarnya nak. Kalau kabarnya. Boleh gara-gara. Bisa gara-gara. Sebut Seminang aja Pak. Benar Pak, Seminang. Tempat tali daun. Iya, Pak, kamu apa? Jadi seperti yang Ambo sampaikan tadi, Ambo kenal Bang Jeb itu dari 2011. Oke. Tahu beliau juga salah satu pelaku UMKM. Ya. Beliau juga dulu Manggale, jadi agen di salah satu perusahaan. Ya. Ambo mau ikut itu. Nah, sampai di waktu yang kita bahas sekarang, beliau mencalonkan diri di
Dapil Batu Haji itu sebelum itu dilakukan, sebelum beliau maju itu beliau beberapa kali sharing kamu pribadi. Oke, ya. Nah, kenapa aku betul-betul support beliau? Ya. Karena mengikuti tadi Pak, dari awal Ambo ikuti dan saat ini Ambo menyaksikan langsung beliau berbuat untuk itu. Sebelum beliau mencalon, beliau telah berbuat dulu. Artinya di visi dan misinya Bang Punjab yang di flyer yang sering itu temui di media sosial itu mendorong UMKM membangkitkan ekonomi masyarakat. Ya. Itu telah dilakukan oleh seorang Japrizal Sopyandi Koto. Bahkan belum menjadi anggota dewan. Belum menjadi anggota dewan. Ya. Beliau sudah melakukan itu, sudah mendorong pedagang-pedagang. Kita sama-sama mungkin sama-sama lebih kandas seni Rambo lebih paham soalnya kalau orang awak tuh banyak mengalir. Betul. Betul. Jadi banyak mengalir dan banyak pula bermasalah karena mengalir. Betul. Nah, dengan beliau Japrizal Sopyandi, beliau juga pendidikan cukup lumayan bagus. Ya. Beliau memahami sistem UMKM itu seperti apa. Ya. Beliau lakukan itu dan tanpa sadar aku mulai memperhatikan beliau itu benar-benar berbuat untuk UMKM. Itu tidak terlepas orang awak saja. Ya. Kalau Pak Sapril bisa lihat di lapak kini yang Betul. sedang diurus beliau, itu dulu Pak, pertama datang situ, Ambo bahkan tak yakin sedikit pun kalau itu akan jadi luar biasa sekarang. Ambo datang kebetulan bawa beliau waktu itu, dia Iko akan kita urus, kita dorong pedagangku untuk berdagang di situ, tidak bisa digaduh sama yang lain, kita lengkapi administrasinya, kita urus betul-betul gitu. Jadi, karena Ambo tidak ada basic di situ, ya. Ambo ya, Serius loh Bang ya. Iya Bang. Iya. Setelah jadi, ya kini kita bisa cari sendiri. Awalnya saya kira ada yang bawa. Alhamdulillah Pak, mungkin Allah juga menunjukkan jalan kepada beliau, menuntun beliau tentunya, dan di samping doa orang tua beliau, alhamdulillah. Bahkan kapai podcast tadi beliau masih sempat telepon sama beliau di kampung, alhamdulillah, luar biasa. Karena itu memang doa yang mujarab kan, doa dijabah. Artinya doa ibu itulah direct langsung. Nah, seperti yang Ambo sampaikan tadi Pak Sapril, Ambo lah menyaksikan langsung dengan mata kepala bagaimana perjalanan beliau mendorong UMKM itu. Nah, kalau kita sama-sama memberikan kepercayaan untuk seorang Japrizal Sopyandi, mungkin hal yang gampang akan kita ucapkan, jangankan jadi anggota dewan. Sebelum jadi anggota dewan, beliau sudah berbuat untuk UMKM, untuk memajukan ekonomi masyarakat. Kalau ekonomi masyarakat lah rancak, insya Allah Batam akan menjadi luar biasa. Oke, luar biasa ya. Tapi awak ingat waktu tadi pemirsa kita share di salah satu grup, komen dari seseorang tokoh, memang itu kecil. Iko yo betul kok. Iko orang yang telah berbuat, baru inyo mencoba mencari tapakan yang lebih. Alhamdulillah. Memang betul-betul kali inyo nanti. Ya, oke. Kali ulang. Ya, lagi. Ayo Pak. Sebagai seorang senior, seperti apa yang disampaikan oleh Japrizal, pilihan mengambil Batu Haji itu dengan berbagai macam pertimbangan dan segala macam, tapi benang merahnya karena memang ada seorang senior, seorang guru, tokoh P3 Kota Batam yang berada di wilayah itu. Kita tahu, Peki, dapil Batu Haji itu dapil neraka, paling tidak untuk orang Minang. Ya. Kita tahu 2 orang incumbent orang Minang ada di situ. Bagaimana Pak Eki sebagai senior, ya kalau berbicara strategi, tadi gerilya lah disebut ya, mempunyai keyakinan luar biasa dengan berbagai macam pemetaan, di samping kok di Subala, di sana gitu, iya juga ada begitu ya kan. Mungkin kalau kamar rabuk pasar yang sama orang Minang tidak jadi dah. Betul tak? Tentu Pak Eki juga sudah punya pengalaman yang luar biasa dalam membangun sebuah strategi, termasuk kepada saudara-saudara kita yang berasal dari daerah lain yang daerah tinggal di Batu Haji itu sendiri gitu. Silakan Pak. Jadi sebelum kita menjawab itu, ada sedikit yang membuat mimpi ini kami ini tetap sama-sama Pak.
Saya pengen Japrizal itu kayak Haji Lulung di Tanah Abang. Oh, benar. Bukan Herculesnya ya. Iya, ya. Haji Lulung betul. Ya. Haji Lulung, betul. Ya. Al-Fatihah untuk beliau. Ya. Jadi Baru terkenal Pak. memang kalau pertempuran itu berat Pak. Nah, cuman ya sampai sama Jeb saya juga bilang. Dan ini bukan hanya Jeb, semua caleg ketiga itu saya bilang, kalau perang terbuka kita gak siap. Ya. Tapi kalau dengan bismillah, dengan keyakinan, dengan keikhlasan kita bekerja, insya Allah barang itu masih ada. Ya sampai saya bilang Jeb, duit begini, ada persiapan gini, ya pasti kita mulai. Dan dengan adanya 2 incumbent, ya tentu kita juga mengisi. Saya bilang di saat kemarin ketemu Pak Lon, saya bilang Pak Lon perlu kursi berapa, perlu suara berapa, sisanya kasih Jeb. Saya bilang itu. Iya. Nah, kalau memang itu ya kita juga pengen semua. Betul. Kita ini dapat posisi lah Pak, gitu kan. Ya kita juga enggak mimpi di siang bolong, tidak. Nah, cuman ya kalau kita bekerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, ya kalau masalah hasil itu kita lillahi ta'ala Pak. Luruskan niat, kita bekerja. Ya. Alhamdulillah kalau mau sehat-sehat aja Pak. Iya. Ya kan? Nggak stres lah. Jauh. Tidak. Jadi itu yang saya tanamkan dulu. Ya. Jeb mulai. Kalau nggak bisa pakai keranjang kita petik satu-satu. Kita dapat, orang nggak kehilangan Pak. Itu filosofi. Sebetulnya ini nggak boleh kita betul. Kita sampaikan, tapi hakul yakin ya kita terlepas dari bunyinya di luar sana, partai kita bertiga, alhamdulillah sampai saat ini yang murni partai berasaskan Islam, cuma bertiga Pak. Saya menjabat siap untuk bertanggung jawab. Kalau ditanya, apa yang dilakukan, saya siap. Nah, memang kalau tanpa kami gini-gini lah, orang pasaran lah, bukan yang wawa kali. Tapi hasil kami ada Pak. Ya saya siap menjawab itu, tapi offline. Nah Pak, nggak boleh Pak. Tadi bilik ketik maksudnya. Iya, bilik ketik maksudnya. Ya, dan sampai saat ini tim itu masih ada Pak. Iya. Dan ya terakhir pernah saya istilahnya kalau kita dalam suatu batalion, kalau tombol itu ditekan, semua prajurit itu siaga. Ada kalian masih ada nggak? Masih Pak, katanya. Udah siap ya, kita main lagi ya, pelan-pelan lah. Nah gitu. Makanya siapa yang mau jemput bola lah, datang ya Pak, yang mana. Alhamdulillah beliau sering berubah. Kebetulan saya kalau untuk ketemunya memang waktunya udah banyak. Kalau malam ini saya udah di rumah Pak. Kalau mau berbicara kan nyamannya di rumah. Nggak ada suara sekeleperan Pak. Nah, yuk kita kaji sama-sama. Begitu saya undang ke rumah. Batu Haji itu sering ngumpulnya di rumah. Kita nggak mau euforia di warung gini-gini, nggak. Udah capek Pak. Hasilnya akan jauh. Makanya saya bilang Jeb, petik satu-satu. Kalau nggak mungkin kita pakai keranjang, petik satu-satu. Oke, Pak Eki, pertanyaan terakhir Pak Eki. Lah hampir 60 menit pertemuan kita, karena memang sebentar lagi juga ada acara di bawah. Dukungan Pak Eki berbicara kepada, paling tidak secara umum kepada caleg P3 yang ada di Dapil Batu Haji paling tidak dulu. Terutama wabil khusus kepada Jeb. Berarti bukan hanya moral saja, tapi juga termasuk material kah? Ya, jadi begini Pak. Ya. Kita memberi tentu kepada minta Pak. Ya. Kalau meminta dan kita juga melihat. Ya. Mintanya sungguh-sungguh apa enggak? Ya. Pergerakannya serius apa enggak? Iya. Sampai saya bilang, kalau memang serius, ya
Kalau tidak kayu jangan dikapiak. Tak perlu. Tapi kami Pak, Ah. semuanya kami batanak sabi bare Pak. Iya. Bukan batanak sabi bare tutang dari orang lain kami tidak pandai. Iya. Dia selama itu kami Betul. batanak sabi bare. Iya. Tu calai masih mulia kamu minta Silakan. buat ya para sahabat karib kerabat. Kalau bahasa Indonesianya filosofinya sedikit aja Pak. Biar perjalanan ini langgeng dan ada hasilnya, minimum kalau nggak bisa memberi jangan mengurangi. Kalau bahasa Jawa, kalau nggak kan satu menolong, cukup diamkan saja. Jangan komentari yang ABCD. Soalnya kan kau masih gue segitu. Karakter orang awak kan beda Pak. Yang boda alami untuk menjual gali orang, gali kawan bermusuhan. Kamu tak pengen itu ya. Kalau bisa sama-sama. Oke. Nah, itu buat orang awak. Kasih laluan, kasih kesempatan. Kalau tak kamu nolong, jangan menggaduh. Iya. Biarkan dia bekerja. Ya, Mudah-mudahan hasilnya baik. Amin. Setelah dia menjabat, kita urus sama-sama, kita kawal, kita tutup sama-sama. Iya. Saya bertanggung jawab untuk itu. Oke. Jeb, kau harus urus, kau harus urus. Estafet itu pasti bagian Pak. Nah, itu gunanya. Jadi dia udah dapat jabatan itu, dapat fasilitas. Fasilitas itu bukan untuk kita. Nah, kalau dulu awak menyumbang 1.000, awak lah anggota dewan, jubis 9 lah 1 juta aja dia. Itu aja. Nah, kalau lah itu masalah hidup, dia udah hidup sekarang Pak. Iya, betul. Nah, dan nak tahu pengabdian ini lebih baik. Ya, amin. Konsep kita almarhum Haji Lulung Lunggana, Ya. Tanah Abang. Ya. Nah, itu lah. Larinya. Oke, Pak Jeb, terakhir sambil memberikan closing, karena memang 3 narasumber, ya kan, semuanya adalah sahabat, adik, abang dari Pak Jeb itu sendiri. Bagaimana Pak Jeb merespon apa yang disampaikan oleh Datuk dengan Bang Eki sehubungan dengan sebuah dukungan yang sangat luar biasa, amanah yang memang cukup berat yang akan diberikan oleh mereka dan mereka siap untuk seperti apa yang kita dengar. Bagaimana Pak Jeb merespon dari pernyataan 2 orang sahabat kiri kanan ini gitu? Sebetulnya sahabat ya Pak ya. Iya. Di atas sahabat lah. Bin sana. Iya. Jadi alhamdulillah masalah Pak ya. Lalu sana grup banget. Jadi saya kata Pak, dia dulu cetak grupnya Pak. Cuman dulu kalsetnya 1051. Apa tuh? 10 nomor partainya, 5 dapilnya, 1 nomor urut. Oke. Kalau kini 7 kali 51 Pak. Oke. 7 wali nomor partainya. Ya, 10 nomor dapil. Nomor dapil. Ya, 1 nomor urut. Oke, silakan. Insyaallah. Jadi perjalanan kami hubungan tadi Pak yang disabuin Adi awak sama Pak Eki itu kan banyak yang kami lalui. Ibaratnya ada senang, ada tidak senang ya. Jadi mungkin itulah ujian-ujian itu yang membuat kadang-kadang PT itu tidak jadi hambatan lagi. Okay. Bukan sebuah persaudaraan itu tidak diukuri PT. Sampai kini kok. Jadi alhamdulillah awak secara pribadi ada dikelilingi orang-orang yang memang betul-betul menolong kita, tidak pernah menanya PT. Oke. Dan itu pun awak coba di lingkungan lain Pak. Hubungan yang silaturahmi itu awak di sekeliling pergaulan kita betul lah Pak. Dan kita berhubungan di orang lain, bersuku lain pun kayak gitu Pak. Yes. Jadi sampai kini ada beberapa toko-toko yang dianggap toko lah. Ya. Di Batu Haji segala macam. Mereka datang dan mereka sendiri yang mengucapkan kalau mereka itu mendukung kita tanpa pernah bertanya lebih PT. Iya. Alhamdulillah Pak. Tapi mudah-mudahan nambah yakin Pak dengan niat yang tulus. Mudah-mudahan pemerintah mendengar tidak semuanya bisa kita beli dengan uang. Hati itu silaturahmi kuncinya Pak.
Ada yang perlu disampaikan kepada pemirsa sehubungan dengan pencalekan Jabrizal? Coba tanya Mas. Terima kasih pertama kepada host, Pak Kameramen, kemudian wabil khusus pemirsa Kota Batam, Batu Haji, UMKM Kota Batam. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus sama-sama kita membantu jalan atau cita-cita dari kami. Tentunya tanpa dukungan dari pemirsa, mungkin cita-cita kau akan terhambat. Betul. Tapi kami berharap apapun itu mudah-mudahan apa yang telah kami ceritakan jangan pernah, mudah-mudahan jangan pernah, walaupun kadang-kadang masyarakat lo tak bisa disalahin Pak. Ya. Ada transisional atau segala macam, itu tidak bisa disalahkan. Tapi Ambo secara pribadi berharap mudah-mudahan pemirsa bisa menilai, jangan pernah suara dijual belikan. Ya. Mudah-mudahan siapapun pilihan, insya Allah ke kita berterima kasih sebelumnya, dan apa yang kita cita-citakan terkabul. Begitu saja Pak. Oke, pemirsa Suara Minang TV. Mungkin Pak. Silakan. Oh, ya, silakan. Sebentar. Harapan Ambo kepada pemirsa Suara Minang TV dimanapun berada, atau khususnya untuk Dapil Batu Haji, Ambo berharap bisa sama-sama kita mendukung Bang Jafrizal ini. Saatnya pemuda yang bekerja yang kita pilih, bukan pemuda yang baru menebarkan janji. Assalamualaikum. Pantun. Ada pantunnya apa tuh? Apa tadi? Pak beli pantur Pak. Oh, iya. Kalau malah aku ada saro. Ya, betul lah. Ya, betul. Hanya ada lagu yang dikenal lah. Jadi ada pantun. Kalau mau melihat air di dalam kolam, jernihkan airnya seperti kaca. Kalau ingin melihat Jafrizal jadi dewan, paling kurang bantu dengan doa. Luar biasa. Pemirsa Suara Minang TV, cukup mengharukan sebenarnya bagaimana bentuk dukungan termasuk dari senior Jafrizal, baik itu di partai maupun dalam segala bentuk kehidupan beliau berdua, moral dan material, strategi dan segala macam itu akan membuahkan memberikan sebuah dukungan yang sangat luar biasa dari Pak Eki terhadap Pak Jafrizal. Dan begitu juga dari Ketua Rangmudo Minang Kota Batam, dengan berbagai macam pengalaman beliau menyampaikan bahwasanya alun jadi dewan lai Pak Jago alah berbuat terhadap bagaimana UMKM dun-sanak pedagang kaki limo bisa hidup di Kota Batam, dicarian tampe, bahkan diberikan modal, dan bahkan menurut beliau awalnya tidak mungkin masuk Jakarta, tapi insya Allah karena kreativitas seorang Jafrizal akhirnya membuahkan sebuah hasil. Ini yang menjadi satu poin bagi beliau, bagaimana pilihan itu jatuh kepada Jafrizal dalam rangka temanya apa? Mendorong UMKM untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Boleh satu lagi. Oke, siap. Jadi kalau baik itu kalau tak boleh payah berhenti Pak. Iya. Jadi sedikit aku sampaikan. Ya. Karena kita biasanya UMKM, kita anggap politik ini juga UMKM Pak. Kenapa? Ya. Kalau mau investasi, mulailah dari sekarang. Investasi dia itu bukan bantu jeb dengan uang atau apa, enggak. Ini suara kami untuk jeb, kami itu suara tanpa minta DP Pak. Ya, betul. Kalau kontrak politik saya rasa dia siap. Bayarnya setelah jadi dewan. Ya. Betul. Saya ikut tanda tangan. Sebagai penjamin dari kontrak politik itu. Ya. Kalau mau investasi mulailah dari sekarang. Tapi UMKM Pak. Iya.
anak buah bukan bukan setelah jadi dewan nanti dibilang kalau nggak kami dukung ini, padahal dukungnya ternyata enggak. Oke. Mulailah dari sekarang. Oke. Kita akan garansi bang ya. Ya, kita garanti meskipun investasinya satu kotak kartu nama pun boleh. Oke, pemirsa Suara Minang TV, tidak terasa berbincang-bincang santai kita bersama Saudara Japrizal Sofiandikoto, salah seorang caleg dari Partai Persatuan Pembangunan dari Dapil Batu Haji dengan nomor urut 1 yang insya Allah akan bertarung di Pileg 2024 yang didampingi oleh saudara beliau, adik beliau Ketua Pramudo Batam, dan bersama senior beliau, saudara, kakak, abang, tidak bisa disebut apa hubungan di antara beliau adalah dengan Bapak Eki Kurniawan. Pemirsa Suara Minang TV, tentu kami All Crew Suara Minang TV hanya bisa juga berdoa kepada Yang Kuasa segala bentuk potensi-potensi yang ada sama Pak Japrizal Sofiandikoto hendaknya bisa diwujudkan akan lebih luas jika memang beliau berada di sebuah level yang disebut dengan parlemen itu sendiri. Kami All Crew Suara Minang TV pamit undur diri, mohon maaf jika ada yang salah dari awal sampai akhir. Kami tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan sambung dengan sebuah diskusi publik Cerita Otak Lapor Kopi bersama Bapak Saiful SE, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, tentang sistem transportasi yang terjadi di Kota Batam, terutama kemelut yang terjadi di bandara. Jangan lupa pemirsa Suara Minang TV, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Oke.